Kalian pasti ingat dengan adegan ini. Adegan yang paling sering muncul di FTV, film atau sinetron-sinetron. Jadi ada satu sosok, sosoknya itu entah laki-laki atau perempuan, muda atau tua, yang tinggal di desa, kemudian ingin minta izin merantau ke kota. Alasan yang paling sering dikemukakan itu adalah ingin mencari uang yang banyak. Dek, tunggu sini ya. Abang mau ke kota mau cari kerja. Nanti kalau abang uang sudah banyak, abang akan kembali lagi ke sini jemput adek di sini. Omong kosong. Jangan percaya omong kosong. Karena desa itu sebenarnya uangnya banyak. Jadi itu sama seperti Patrick bicara ke SpongeBob gitu. SpongeBob, apakah kau tidak bosan di sini? Kalau kamu bosan, ayolah kita pergi mencari air laut. Kemudian SpongeBob yang, Patrick, kan kita memang di laut. Ini air semua, ini laut. Cairan yang masuk ke kau punya biji mata itu air laut. Semua ini air laut. Kalau ini air raksa, mata kita sudah buta. Sebelah. Desa itu banyak uang. Lebih tepatnya sejak 2015. Sejak ada anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Dan anggaran dana desa ini dari tahun ke tahun itu selalu naik. Tahun 2021 itu bahkan dicanangkan ada 72 triliun rupiah. 72 ribu miliar rupiah. Ini kalau dibagi ke semua desa di Indonesia, ya kurang lebihnya satu desa bisa dapat 1 miliar. Kurang lebih ya, 1 miliar. 1 miliar. Tanpa harus memilih sesuatu di balik tirai atau sesuatu di saku saya, tidak perlu. Dapat 1 miliar. Tentu pemerintah pusat itu berharap anggaran dana desa ini bisa mendorong pembangunan dari desa. Nah, masalahnya adalah semakin meningkatnya anggaran dana desa ini ternyata berbanding lurus dengan meningkatnya kasus korupsi di tingkat daerah. Bahkan 2018 sampai 2020 itu ditemukan bahwa perangkat desa itu adalah aktor tertinggi dalam kasus korupsi di Indonesia. Ini kalau dalam film nih screen time mereka paling banyak nih. Mulai dari judul mereka muncul tuh, sampai credit title mereka muncul, sampai layar mati bioskop tutup, mall dibakar, mereka masih ada screen time-nya banyak sekali. Ya kalian bayangkan saja, desa di Indonesia itu kurang lebih itu sekitar ada 73 ribu. Kalau 10%-nya saja yang korupsi, itu ada 7.300 desa. Kalau ada setiap desa itu, misal taruhlah satu desa itu ada 3 orang yang terlibat, maka 3 kali 7.300 ada 21.900 orang yang korupsi. 21.900 ini kalau kita tumpuk, kita susun ke atas, orang terakhir itu kepalanya sudah di stratosfer, kedip sedikit meteor hantam. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk memperbaiki keadaan ini teman-teman? Caranya itu adalah dengan pengawasan. Masyarakat itu harus terlibat aktif dalam pengelolaan dana desa ini. Harus. Dan itu adalah cara yang paling efektif. Terutama untuk kaum-kaum muda ya. Kalian itu harus menjadi pengawas dana desa ini. Harus aktif untuk mengawasi. Jangan kalian cuma duduk melingkar main game saja. Begitu ada yang pakai cheat kalian report. Itu di dunia nyata uang kalian dikorupsi. Di game itu kalau kalian kena cheat itu paling kalian cuma kehilangan bintang. Di dunia nyata kalau dikorupsi ya desa kalian tidak ada jalan. Ya sudah toh, kami tidak usah main game. Kami bikin-bikin TikTok di jembatan saja. Tidak bisa. Kalau dananya dikorupsi, jembatannya tidak ada. Kalian TikTok di atas sungai, detik pertama langsung tenggelam. Maka dari itu, mari awasi dana desa itu mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Ikut musrenbang, itu ada setiap bulan Januari itu, musyawarah perencanaan pembangunan desa. Itu ada setiap bulan Januari. Ikut dan awasi. Dan jangan takut karena undang-undang desa itu melindungi itu. Jadi masyarakat desa itu punya hak dan kewajiban untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Maju terus pemuda desa Indonesia.